Berjumpa lagi dengan Dian saat pagi hari ini. Hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan untuk menguatkan kita sepanjang hari ini di tengah-tengah wabah pandemi atau virus corona yang saat ini lagi progresnya cepat banget gitu ya. Sudah sampai 893 khususnya yang ada di Indonesia yang terkena daripada virus pandemi atau virus daripada corona ini. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang ketenangan. Kita bisa membacanya dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di situ banyak sekali pernyataan-pernyataan yang bisa kita baca tentang rahasia ketenangan yang kita dapatkan dari firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan membaca Mazmur 62 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku, daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta bertambah, semakin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, kita sudah membaca di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Hidup di dunia modern seperti yang kita hidupi hari-hari ini, masalah yang terberat dalam hidup manusia adalah sulitnya untuk mendapatkan ketenangan. Itu sebabnya hari-hari ini dunia sedang berusaha back to nature, kembali ke alam. Banyak orang sedang membangun rumah atau membangun gedung-gedung bertingkat dengan membuat taman, dengan membuat air mancur, dengan membuat kolam ikan, dengan unsur-unsur alam yang lainnya itu, atau desain yang bernuansa alami. Karena yang dicari oleh banyak orang hari-hari ini adalah ketenangan. Tetapi ketenangan yang sesungguhnya hanya kita dapatkan jika kita mau mendekat kepada Tuhan. Karena ketenangan yang Tuhan berikan itu jauh lebih sempurna dari apa yang dunia dapat berikan. Nah, saat pagi hari ini, mengapa hanya dekat Allah saja kita tenang? Itu pertanyaannya. Dan 4 hal yang kita bisa dapatkan mengapa hanya dekat Allah saja kita tenang. Yang pertama, karena kita memiliki jaminan kepastian. Kita memiliki jaminan kepastian. Masalah hidup ini bisa berubah. Hari-hari kita bisa punya masalah, tapi besok masalah bisa berlalu. Kebahagiaan bisa berubah. Hari ini kita bisa bahagia, tapi besok bisa berubah menjadi tangisan. Semua itu bisa karena hidup ini penuh dengan perubahan. Tapi satu-satunya yang tidak pernah berubah dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Kita akan tetap bisa tenang dalam semua perubahan yang terjadi, karena kita memiliki jaminan kepastian di dalam Tuhan Allah kita. Yang kedua, mengapa hanya dekat Allah saja kita tenang? Yaitu kita dibela dari segala persoalan yang sukar. Kita dibela dari segala persoalan yang sukar. Yesus bukan hanya mengasihi kita, tapi dia juga menjadi pembela buat kita. Jika kita dibela oleh Yesus, maka tidak ada satu musuh pun yang akan mampu melawan kita. Jika yang membela kita lemah sementara musuh kita kuat, maka kita ada dalam bahaya. Akan tetapi Alkitab menjelaskan bahwa yang membela kita adalah Tuhan. Dan jika
Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kita tenang karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Yang ketiga, mengapa hanya dekat Allah saja kita tenang? Kita akan menerima mujizat pada saat diperlukan. Kita akan menerima mujizat pada saat diperlukan. Kita tenang ketika ada dalam situasi yang buruk sekalipun, karena kita pasti akan menerima mujizat pada saat situasi yang buruk sekalipun. Karena kita pasti akan menerima mujizat pada saat kita memerlukannya. Karena itu tidak perlu kita panik, ya, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita putus asa. Tapi arahkan hati kita kepada sorga, maka dari sorga itu mujizat akan turun atas hidup kita. Yang berikutnya, yang terakhir, mengapa hanya dekat Allah saja kita tenang? Yang keempat adalah kita diterima apa adanya oleh karena kasih-Nya. Kita diterima apa adanya oleh karena kasih-Nya. Dunia ini adalah dunia yang banyak menuntut kita, tapi sangat berbeda dengan kita. Kita diterima oleh Tuhan apa adanya. Itu sebabnya kita tenang. Nah, kalau kita keliru, kita salah, kalaupun kita telah mengambil keputusan yang tidak benar, jika kita mau merendahkan diri, jika kita mau mengakui, jika kita mau bertobat dan meninggalkan segala jalan yang kita lalui, yang kita lakukan, segala jalan yang jahat, maka Yesus akan memberikan harapan baru buat kehidupan kita, harapan baru bagi kita, dan ketenangan akan kita dapatkan di dalam Dia yang penuh kasih. Nah, saudara sekalian, saudara yang terkasih, apapun masalah hidup kita, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita saat ini, tidak perlu kita panik, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita putus asa. Justru bangun keintiman dengan Yesus, sebab bersama Yesus akan kita terima ketenangan. Karena itu kita datang kepada Tuhan Yesus, serahkan semua beban kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan dan ketenangan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.